Karena sebenarnya Kak, siapa sih orang mau pergi demo terus pengen terluka Kak? Siapa? Siapa yang mau pergi ke demo untuk mau dipukulin, disakitin, dilindes? Nggak ada Kak. Kak Salsa, kalau kita mungkin menyambung dengan 17/8 nih Kak, tuntutan rakyat. Kan ini banyak yang menyoroti isu HAM dan cara aparat dalam menangani demo. Nah, Betul. kalau Kak Salsa sendiri ini menilai kinerja pemerintah dalam melindungi hak warga sipil, itu seperti apa Kak? Silakan. Ini sebenarnya sesuatu yang lumayan aksi dan reaksi ya Kak. Karena sebenarnya Kak, siapa sih orang mau pergi demo terus pengen terluka Kak? Secara jujur ya, kalau aku disuruh berdiri di depan itu, dihadapkan dengan mobil-mobil udah kayak peralatan mau perang, senjata yang dibawa itu Kak, kalau aku ya Kak, aku pasti udah ngompol sih Kak kayaknya. Siapa? Siapa yang mau pergi ke demo untuk mau dipukulin, disakitin, dilindes? Nggak ada Kak. Gitu kan. Kalau secara logika aja itu udah nggak mungkin gitu. Udah nggak mungkin manusia mau pergi demo dengan intensi mau disakiti gitu. Nah, cuma dari tanggal 25 Agustus itu sudah semua disampaikan secara baik-baik ya Kak. Dan demo yang baik-baik itu udah terjadi di seluruh Indonesia gitu. Kalau aku nonton dari aku mau ngomong Ferry Irwandi itu Ferry Irawan mulu yang kepikiran di kepala gitu. Apa Ferry Irwandi maksudnya gitu kan. Nah, Ferry Irwandi itu kan dia bener-bener turun ke jalan ya Kak. Dia ikut demo gitu kan. Dan dia melihat secara langsung, dia udah share tuh di banyak media yang udah aku nonton dan aku juga udah ngobrol sendiri sama Ferry Irwandi gitu kan. Dan memang bener-bener semuanya juga mau damai gitu Kak. Tapi yang menyulut amarah ya, itu adalah kita udah menyampaikan tapi ini sedih banget ya Kak. Mereka duduk di istana, senyaman, seaman di rumah-rumah mewah mereka. Mereka nggak mau loh, nggak berani loh Kak turun ke rakyat yang rakyat itu membiayai dari ujung sampai kepala segala kehidupan mereka. Nggak mau. Yang ada yang turun cuma ada individu-individu ya kan dari parlemen yang memang mereka orang-orang yang jujur dan mereka tahu apa yang diperjuangkan rakyat itu sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi ini cuma tindakan individu, tapi tidak ada tindakan secara institusi. Nah, dari situlah masyarakat semakin loh, kok udah disampaikan berkali-kali masih nggak mau mendengarkan, malulah masyarakat mulai marah kan, gitu. Dan belum lagi kita nggak tahu Kak ada provokator-provokator, masa iya sih Kak masyarakat ngebakar halte yang setiap pagi dia pakai untuk berangkat kerja, masa iya sih Kak masyarakat ngebayar fasilitas umum yang itu dibangun, diperas dari keringat dan darah masyarakat itu sendiri. Kalau menurut aku sih nggak masuk akal, ada provokator-provokator juga gitu. Tapi ini kan yang terjadi kadang-kadang yang dipukulin, yang ditangkap apakah ia benar provokator? Ada buktinya? Atau itu cuma masyarakat aja yang lewat-lewat? Kalau kita lihat dari video sih banyak yang lagi, ada yang lagi jalan tiba-tiba ditembak ya kan? Ada yang lagi terpisah dari gerombolan tiba-tiba ditangkap gitu. Nah, aksi-aksi seperti ini yang menurutku juga lumayan nggak adil gitu ya kayak. Maksudnya kenapa sih yang harus diadu domba itu lagi-lagi yang susah-susah gitu, lagi-lagi yang bertugas, lagi-lagi masyarakat sipil. Padahal semuanya itu berujung kepada pemerintah kabulkan aja apa yang kita mau. Kalau dia kabulkan Kak, dan yang kita mau itu nggak ada yang mewah-mewah Kak. Yang kita mau itu adalah bare minimum keadilan, bare minimum hak-hak masyarakat yang harusnya didapatkan gitu. Jadi udah serendah itu ekspektasinya tinggal dikabulkan. Dan sekarang Kak, kita ini bukan cuma ini kita asal omong kosong ya, PBB dan media internasional pun semua sudah meliput. PBB sudah berstatement kok kalau Indonesia harus mengedepankan dialog dan harus tuntut ini pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia saat orang berbicara dan mereka diperlakukan seperti ini. Gitu Kak, kalau menurutku ya. Jadi jangan fokus kepada asapnya. Oh masyarakat marah, jangan marah ya. Oh masyarakat melakukan ini, jangan ya. Tapi fokuslah kepada apinya, luka-luka yang dirasakan, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kematian empati mereka, elitisme mereka yang sampai saat ini bisanya cuma pidato-pidato tapi tidak ada secara institusi yang mau turun menemui masyarakat. Turun ya Kak, bukan masyarakat yang diundang datang ke istana, mereka yang turun ke jalan. Gitu loh, ini kan udah elitis banget gitu kayak menurutku ya reaksi-reaksi dari pemerintahan ini.